keluarga Garuda di Dadaku sesi 2, dan langsung saja kita akan mempersilakan para narasumber untuk sama-sama di atas panggung. Langsung saja kita akan panggilkan Bapak Phil Riyadi Kusuma, Head of Acquisition RCTI, dan juga Bapak Randy Usman, General Manager Sales RCTI. Selanjutnya dari MNC Picture yaitu Ibu Rita Perina, Senior Executive Producer MNC Picture. Selanjutnya dari Soto Film yaitu ada Ibu Santi Hermain, Creator and Executive Producer, dan juga Bapak Salman Aristo, Creator dan Executive Producer, serta para pemain ataupun para aktor yang mendukung dari serial keluarga dari sesi 2, yaitu langsung saja kita akan mendengar pemainnya. Boleh kembali ke depan? Iya. Boleh kita sama-sama maju ke depan, dan dulu kita di atas panggung karena kita akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita tanyakan. Ya, silakan para pemain. Di sini saya akan sebutkan ada Esha Aurelia, Jevan Tanyo, Jeffrey Nicole, Bebeto Tuali. Nah, beliau ini adalah aktor pendatang baru terbaik dari Indonesia Movie Award 2015. Dan juga ada Farhan Patilaya, ada Muksin, ada Uta Cakra, Jeffrey Ripata. Boleh sama-sama untuk ya duduk di atas panggung, dan kita langsung saja memulai acara itu kita. Selamat siang pada seluruh para narasumber dan juga para pemain. Apa kabarnya? Baik ya. Dan bagaimana para pemain? Sepertinya sudah sabar akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media. Mungkin sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar serial dari keluarga Garuda di Dadaku sesi 2 ini. Dan juga nanti akan ada pertanyaan buat kalian juga ya. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu. Kita akan melanjutkan rangkaian acara kita. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Phil Riyadi Kusuma untuk memberikan sambutan terkait dengan hadir kembalinya serial Garuda di Dadaku sesi 2 di RCTI. Kami silakan. Halo. Selamat siang semuanya. Mewakili RCTI, kami sudah bekerja sama secara baik ya, Mbak Sinta, Santi ya, sama Aris untuk meng-create program ini, dan kami juga cukup puas dengan hasil dari teman-teman MNC Picture. Sista, terima kasih. Kita sudah nonton beberapa episode, sudah kita review, dan hasilnya sangat baik, sangat bagus, dan sangat RCTI ya, intinya sih. Kenapa kita berlanjut ke season 2 ini? Tentu banyak pertimbangan. Salah satunya adalah season 1 performanya cukup bagus. Waktu itu tayang 3 episode, walaupun formatnya agak beda ya. Waktu season 1 2 jam FTV, kemudian tayang weekly di minggu siang. Nah, untuk season kedua kali ini kita akan coba di pagi ya, Om Randy ya. Di tayangannya kita ubah menjadi 8.30 setiap hari Sabtu mulai besok, mulai Sabtu ini. Sabtu dan Minggu ya 1 jam. Dengan format 1 jam kita harapkan ada sedikit perubahan, tentu karena kalau waktu FTV itu mungkin pemirsa mendapatkan lebih ke arah movie-nya, karena kita ingin lebih dibawa ke nuansa seriesnya. Selain itu juga keluarga Garuda di Dadaku ini memberikan pesan yang sangat besar, terutama untuk situasi olahraga khususnya sepak bola yang sedang lagi lumayan nggak baik ya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di tayangan tersebut betapa di situ ada unsur-unsur kedisiplinan, kemudian kedisiplinan, kemudian konflik antar pengurus yang Mas Yanti ya, tadi klarifikasi ternyata masih ada ya dikit. Jadi mungkin teman-teman di pengurus sepak bola di sana bisa melihat tayangan ini
menjadi benchmark lah bagaimana kerinduan kami agar segera dunia sepak bola Indonesia itu semakin maju lagi. Tidak terpanjang lebar, mungkin itu aja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Phil Riyadi Kusuma, Head of Acquisition RCTI, yang sudah memberikan sambutan dan juga pesan-pesan tentunya Pak ya. Dan selanjutnya kita akan langsung saja menuju kepada Bapak Randy Usman, selaku General Manager Sales RCTI. Ya, Pak, berjalannya serial keluarga Garuda di Dadaku sesi 2 ini tentunya tidak lepas dari dukungan sponsor. Bagaimana bentuk kerjasama antara RCTI dan sponsor dalam mendukung produksi dan penayangan serial ini? Silakan Bapak Randy. Ya, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan dari Sahabat Film, dari MLC Pictures, dan kemudian juga dari sponsor kita Lifebuoy Sampo. RCTI, MLC Pictures bersama Sahabat Film serta didukung oleh Lifebuoy Sampo tentunya kembali menghadirkan serial TV berkualitas yang mampu menghibur sekaligus memberikan semangat kebangsaan dan mengorbankan nasionalisme. Ini hal yang positif ya tadi yang disampaikan sama Mas Firly juga. Keluarga Garuda di sesi 2 ini juga menghadirkan pemain pendatang baru, ya, yaitu pemegang bintang keluarga Lifebuoy Sampo. Di mana event dari Lifebuoy Sampo ini juga sudah berjalan sebelumnya dari awal tahun. Program usaha kita yang diadakan oleh Lifebuoy Sampo yang mendatangkan kesempatan bagi keluarga Indonesia untuk menjadi bintang di TV. Nah, ini adalah satu bentuk kaitannya dengan sponsor. Kita kalau di RCTI inginnya bentuknya terintegrasi ya, terintegrasi di dalam program, sehingga apa yang kita suguhkan itu benar-benar memang sejalan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sehingga bagi para sponsor juga sangat senang sekali dan bisa produknya itu benar-benar terintegritas dan terkait dengan apa yang kita tayangkan dan kita suguhkan nanti bersama teman-teman yang bermain di sini. Itu tentunya kira-kira ya. Oke, banyak sekali memang bentuk sponsorship yang diadakan di RCTI di program-program lainnya. Namun ini adalah season 2 dan salah satu bentuk kerjasama yang sangat baik sekali, dan memang bersama Lifebuoy Sampo ini pastinya juga akan kita tingkatkan ke depan untuk program-program lainnya, gitu ya. Mungkin idola cilik nanti atau apapun itu, karena kita mungkin ada idola cilik juga nanti ke depannya, gitu ya Mas Dulu ya. Oke, jadi teman-teman jadi siap juga nanti kalau kira-kira nanti akan ada bentuk kerjasama dan yang terkait dengan Lifebuoy Sampo. Gitu. Sekali lagi terima kasih tentunya buat teman-teman pers di sini yang sudah berkesempatan untuk hadir pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Randy Usman, General Manager Sales RCTI. Nanti Pak, mungkin banyak pertanyaan lagi nanti dari rekan-rekan ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan saya menanyakan satu-satu pada narasumber. Dan selanjutnya kita beranjak kepada Ibu Rizka Verina, Senior Executive Producer MNC Picture. Ibu, boleh nih share seperti apa proses pembuatan keluarga Garuda Dadaku sesi 2 ini? Pastinya apa mengalami hambatan atau tantangan apa saja nih Bu yang dihadapi selama proses? Betul sekali. Boleh Ibu tolong dijelaskan, Ibu Rizka Verina, Senior Executive Producer MNC Picture. Oh, baiklah. Selamat datang kami ucapkan. Ini adalah para pemain Revalina SMK yang sudah hadir dengan kita. Iya, baik. Terima kasih, kita akan melanjutkan ya Mbak Revalina ya. Nanti akan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ataupun kita akan tanyakan pada para pemain. Dan selanjutnya sekali lagi, coba saya ulang lagi pada Ibu Rizka Verina. Boleh di-share seperti apa proses pembuatan keluarga Garuda di Dadaku sesi 2 ini? Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi? Ya kan Ibu? Sepertinya hanya makin banyak. Hai Reva, Reva cantik ya. Apalagi hamil jadi semakin cantik. Selamat datang. Oke. Kebetulan di sini Reva juga baru datang, dan Reva adalah yang cukup mengikuti bagaimana proses syuting antara keluarga Garuda di Dadaku sesi 1 dan sesi 2. Jadi alhamdulillah untuk di sesi 2 ini proses syuting berjalan dengan sangat lancar. Walaupun mungkin ada yang sedang hamil muda pada saat itu, dan juga
sutradaranya kan kita untuk yang sesi 2 ini kita sama Mas Ipa Ispansyah. Jadi Mas Ipa juga salah satu sutradara muda berbakat di mana kita sangat puas sekali dengan hasilnya, sehingga bisa dikatakan kita tidak menemukan kendala yang cukup signifikan dalam proses produksi yang di sesi kedua ini. Mungkin ketika yang di pertama salah satu pemain utama kita sempat terlibat stripping sehingga kita harus bagi-bagi waktu, tapi alhamdulillah di sini proses produksinya jauh lebih terkendali. Bukan begitu? Kira-kira itu dari saya. Oke, baiklah Ibu Rista Verina, jadi aman terkendali ya Bu ya sama ini Bu ya. Baiklah, dan selanjutnya ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ataupun saya akan tanyakan pada para narasumber. Selanjutnya kita ke Ibu Santi Hermain, as a creator dan executive producer keluarga Garuda Indonesia. Dari Ibu, pertanyaan saya, dari mana ide awal untuk pembuatan serial keluarga Garuda Indonesia hingga akhirnya muncullah keluarga Garuda Indonesia sesi 2 ini? Seperti yang tadi lebih sudah katakan, sebenarnya kita sudah sesi 2 kan ini. Tahun lalu sesi pertama karena hasilnya baik, kita puas, pihak MNC, RCTI dan juga pihak Salto, jadi kita let's go to session 2 gitu. Dan sebetulnya bagi saya dan Aris sini sebagai kreator yang kita suka challenge gitu, apalagi dalam konteks storytelling, bagaimana IP Garuda Digarakku ini, storyline Garuda Digarakku yang mulai dari film pertama yang juga tayang di RCTI, film pertama, film kedua, kemudian keluarga Garuda Digarakku sesi 1 dan sekarang 2. Bagi kami berdua adalah yang paling seru adalah bagaimana kita memperpanjang dunia cerita daripada keluarga ini. Jadi kalau ditanya ide awal, idenya sudah ada dari dulu, tapi bagaimana mengembangkan itu yang bagi kami adalah proses yang sangat menyenangkan lah gitu. Apalagi kalau dilihat dari sesi 1, semua cast yang ada, baik Oka, Reva, Farhan, Muhsin, Ersya, dan semuanya Bebeto sudah istilahnya punya kepemilikan terhadap karakter masing-masing. Jadi pas waktu kita menulis script, kita harus bisa nambahin, kita udah berimajinasinya dengan bayangan ya kalian semua gitu. Bisa begini, ini karakter Noni, ibunya why do we do it this way gitu. Jadi proses yang menyenangkan lah, seperti itu. Ya baiklah, nanti akan muncul lagi mungkin sesi-sesi selanjutnya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Baiklah, ya lanjut ke Bapak Salman Arito. Terima kasih nih Bu Nanti yang sudah menjawab pertanyaan, dan selanjutnya Bapak Salman Arito selaku kreator dan eksekutif produser dari keluarga Garuda Indonesia. Bagaimana alur cerita serial keluarga Garuda Indonesia sesi 2 ini Pak? Dan apakah ada yang berbeda dengan serial keluarga Garuda Indonesia sesi ini dengan sesi sebelumnya? Kalau masalah alur cerita mungkin teman-teman bisa lihat proses yang udah ada. Tadi sudah dibacakan itu bahwa problem ada ceritanya naik dari 2015 ke 2017. Di situ saja saya lebih menuju ke pertanyaan yang kedua, apakah ada beda? Jelas di situ sudah berbeda. Kita berbicara tingkatan umur yang lebih berbeda, otomatis dia akan berbicara problem yang lebih berbeda lagi untuk semua karakter. Gitu. Nah, di samping masalah dari segi umur tim yang ditangani oleh Johan ke Kota Antara, silakan. Selamat datang. Yang ditangani sama Johan berbeda umurnya, otomatis problemnya juga naik, problem keluarga dia juga sudah naik karena kita bercerita kurang lebih sekitar 1 tahun setelah sesi yang pertama, sesi 1. Yang kedua adalah juga jumlah episode. Tadi Febri sempat bilang bahwa yang pertama 3 episode 2 jam gitu ya, sekarang 1 jam 7 episode. Otomatis tantangannya tadi sampai bilang kita menggarap skenario ini juga jauh berbeda gitu. Sekarang kita punya 7 episode gitu, kemarin punya 3. Plottingnya, alurnya, menjaga karakterisasi dan sebagainya tentu juga berbeda betul. Tapi yang masih sama adalah sama tadi, dulu sudah mengatakan bahwa ini adalah kerinduan, ini adalah love letter sebenarnya. Ini surat cinta buat sepak bola Indonesia dan buat keluarga Indonesia sebenarnya sih. Itu yang akan berubah.
Oke, baiklah, berarti selanjutnya nanti kita tinggal tonton saja. Kita sudah sabar untuk menunggu. Dan baiklah, ini sudah hadir Mas Oka, selamat datang. Kita sudah berjalan untuk tanya jawab, tapi belum ke media. Jadi saya banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan pada para pemain. Dan langsung saja ini sudah hadir Mas Oka dan juga Mbak Revalina, kita ada Syah Aurelia dan juga Muksin. Boleh pertanyaan langsung saja, lalu saya akan tanya satu pertanyaan yang sama. Dan ini dia pertanyaannya, bagaimana kesannya bisa kembali dipercaya dalam memerankan tokoh masing-masing di keluarga Garuda Media Plus sesi 2 ini? Tentu boleh Mbak Revalina dulu tadi. Silakan Mbak. Nanti ini sama pertanyaan ke Mas Oka juga, pertanyaan sama juga ke Ersya dan juga Muksin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya sih alhamdulillah ya cukup senang lah untuk bisa ikutan gabung lagi di keluarga Garuda Media Plus sesi yang kedua, karena menurut saya sih di sini saya udah nggak harus susah-susah lagi untuk ngumpulin emosi sama Oka, sama Echa, sama Jevan gitu. Jadi benar-benar kita semua ngalir aja ya kayak, dan kita nggak ada reading dulu kayak pertama. Kalau yang pertama kan kita ada reading dulu, tapi yang ini tuh nggak ada. Cuman di lokasi tuh kita udah bisa langsung berbaur aja dan nggak perlu waktu yang lama untuk mencairkan suasana antara saya sama Oka dan anak-anak gitu kan. Jadi benar-benar saya sih berharap nanti ada lanjutannya. Karena kan dari yang kemarin aja nih kita syuting enak banget ya, jam kerjanya juga benar-benar nggak pernah sampai malam. Kalaupun dia paling cuma sehari 2 hari, sisanya pulang cepet. Jadi ya syuting sehat lah buat saya gitu kan. Dan kemarin juga saya syuting lagi baru awal-awal banget hamil, jadi yang lain kan biasanya yang aduh jadi capek-capek dong gitu kan. Cuman saya nggak ngerasa capek saat itu karena syutingnya enjoy, walaupun scene kita sehari bisa 15 scene 20 scene ya kan. Cuman nggak berasa gitu karena ya enak banget gitu loh di lokasi, sama kru sama pemain yang lainnya juga nyantai. Dan menurut saya yang kedua ini tuh lebih fokus ke problemnya masing-masing cast gitu. Ya baiklah, jadi sudah ini ya, karena sudah memang seperti keluarga juga kalian bareng-bareng ya. Jadi jalannya syutingnya pun juga lancar-lancar saja. Dan sudah hadir juga nih salah satu pemain ya yang sudah bergabung, silakan. Selamat datang, kami ucapkan. Iya. Ya, dan kita lanjutkan, boleh tadi sudah dari Mbak Revalina, kita langsung saja ke Mas Oka. Pertanyaan sama Mas Oka ya, silakan. Ini sama ya? Saya coba ingat dulu saya. Terus terang senang banget bisa terlibat kembali dalam serial TV keluarga Garuda Media. Yang jelas bangga karena walau bagaimanapun juga buat teman-teman pemerhati film dan TV, mungkin bisa dibilang Garuda Media itu the longest running franchise. Sekarang ini udah filmnya 2, serial TV-nya 2, dan masih panjang perjalanan kita, masih ada 4 lagi, ya kan? Jadi terus terang bangga dan kerja sama anak-anak ini, anak-anak didik saya ini yang saya ajarin acting. Jadi senang sekali bisa ketemu teman-teman yang sangat semangat banget belajar acting. Dan juga sama Revalina bilang kita nggak ada reading karena kita berdua memang udah sejago itu. Ya udah, untuk sementara itu saya kasih yang lain-lain untuk berbicara. Baik, terima kasih Mas. Ya baik, nah langsung saja nih di belakang nih kita coba mau tanya sama Syah Aurelia. Mungkin pertanyaan kalau untuk kamu, coba ceritakan sedikit nih, mungkin berbeda, apa ada yang berbeda dengan serial keluarga Garuda di dalam sesi ini dengan sesi sebelumnya. Kalau tadi kan saya mungkin hanya mengenai jalan produksi atau seperti apa. Kalau kamu kan sebagai pemain nih, bagaimana nih? Apa ganti? Well, pastinya sesi 1 sama sesi 2 pasti ada perubahan dan konfliknya nambah.
Dan buat aku sendiri, buat Risma, dia sekarang udah SMA kan, jadi dia udah mulai suka-sukaan, mulai diam-diam keluar rumah tanpa orang tuanya tahu. Lebih seru pastinya ya. Pokoknya sampai marah-marah. Pokoknya lebih seru ya di yang sekarang ini ya. Oke, kalau gitu coba lanjut aja ke Muksin mungkin. Bagaimana Muksin? Boleh Muksin, gimana nih bisa kembali lagi percaya dalam memerankan tokoh mati-mati keluarga Garuda Jalur Khusus 2 ini, dan juga sama seperti Ersya, apa yang berbeda nih dengan serial keluarga Jalur Apa yang beda pertama dan kedua? Lo gak terlalu silau kan kamu? Sengaja supaya lebih terang gitu ya. Coba Muksin boleh dikasih tahu nih, gimana? Kalau saya bisa main keluarga Garudaku yang kedua ini, rasanya saya senang banget daripada yang pertama yang kedua itu, lebih enak aja sama. Lebih enaknya kenapa nih? Mungkin ada suatu pengalaman yang bikin kamu jadi nyap. Ini kok teman-temannya kenapa gitu? Jadi kadang malah tidak mau. Gimana Muksin? Ada mungkin kamu mau cerita sedikit mungkin? Oh, gimana? Ya. Aku kamu selalu ini ya, mungkin nanti jangan, tapi kamu baik-baik nanti sebentar lagi karena media banyak pertanyaan buat kamu ya. Boleh kalau kayak gitu saya tanya ke pemain yang lain nih. Coba yang lainnya, dan sebutkan satu-satu di sini. Ada, bentar, saya ambil contekan saya dulu. Oke, Jevan Antonio. Hai kamu, terus ada Jeffrey Nico. Ya, Bebet Tolem Tuali. Dan Farhan Papilaya, mungkin tadi sudah. Uta Chandra. Oke, Jeffrey Adi Rifata. Gimana nih kalian sebagai pemain yang pastinya film ini adalah mengusung nilai nasionalisme ya, nilai kebangsaan tentunya, apalagi berhubungan dengan olahraga yang memang ini membawa nama bangsa. Perasaan kalian gimana sih ikut terlibat di film ini, dan apalagi kalian pasti bangga dong untuk film yang bertajuk dengan rasa nasionalisme, dan peran kalian sih sebagai apa? Boleh satu-satu, dari mana dulu silakan? Oh ya, dari kamu. Hai, coba. Peran kamu di situ lagi yang untuk keluarga Garuda Jalur Khusus 2 ini sebagai apa? Dan nama kamu siapa di situ? Akbar. Nama kamu Akbar. Kamu jadi sebagai sebagai anaknya Om Antara sama Tante Revalina Estema. Oke. Terus gimana kamu main di bersama senior terus kakak ini juga? Senang atau kamu juga bangga untuk ada di film yang bertajuk nasionalisme cinta tanah air banget? Gimana? Senang, gembira, soalnya bisa ketemu sama Om Oka. Oh, idolanya gitu. Gitu ya, kalau kamu senang ya, kamu senang bisa bergabung menjadi keluarga Garuda Jalur Khusus 2 ini ya. Oke, baiklah, coba selanjutnya yang di atas, silakan. Siapa dulu nih? Oh, ini kaptennya nih. Oke, silakan kapten. Baik, kamu kapten nih, kamu nanti harusnya kamu lebih, jiwa kamu lebih aktif banget. Gimana? Kamu sebagai apa dan coba kamu? Nama saya Farhan Papilaya. Saya di sini sebagai Fajar sama kayak season pertama. Perbedaannya di sini karakter saya lebih dewasa dan pastinya lebih berbeda untuk menghadapi suatu masalah yang ada di lapangan, dari permasalahan konflik ke keluarga, terutama adik aku sendiri. Terus yang kedua kayak ngasih motivasi kepada teman-teman aku yang dia punya masalah internal masing-masing, karena kan ini U17, dulu U15 kan. Nah perbedaannya kan 2 tahun otomatis lebih dewasa. Terus gimana saya sebagai kakaknya Angga menghadapi konflik kepada adik saya sendiri ini tuh lebih kayak ngomong gitu, karena dia melakukan kesalahan, dia songong atau dia melakukan hal yang tidak sopan, itu salahnya saya juga gitu sebagai kakak yang nggak bisa kasih contoh yang terbaik buat adiknya. Karena nanti di film KJDD itu ada dialog saya yang saya minta maaf ke dia, mohon maaf karena saya sebagai kakak belum bisa kasih contoh yang baik kepada
adik saya sendiri kayak gitu. Oke, jadi kamu sebagai kakak yang bertanggung jawab ya. Iya. Oke, jangan banyak-banyak nanti naskah kamu kasih tahu kita jadi nggak. Oke, gimana ada lagi mungkin mau cerita lagi? Iya. Terus perasaan saya sendiri untuk bisa syuting lagi di film Keluarga Garuda di Dadaku sesi 2 sangat bahagia dan senang. Saya ngerasa kayak saya ini reunian gitu, kayak reunian SD, walaupun kita tuh udah lama ketemu selama 1 tahun tuh, tapi berasanya tuh udah kayak 5 tahun gitu, karena selama 1 tahun ini kita tuh ngebentuk bukan sekedar main film aja, tapi kita ngebentuk kekeluargaan gitu. Bukan, dan ini bukan sekedar nama doang kayak Keluarga Garuda di Dadaku, tapi kita juga ngerasa kita benar-benar keluarga loh di film ini gitu. Jadi saya ngerasa ya senang lah. Pakai jadi enak, jadi lancar terus ya selama proses syuting ya. Ada untuk keluarga sendiri ya. Oke, baiklah kalau. Oh ya, ada lagi. dan film ini menurut saya sangat bagus banget, berkualitas karena mempunyai pesan yang sangat baik untuk masyarakat. Baik sekali, baiklah kita juga tidak sabar untuk menonton, apalagi nanti tidak sabar melihat kamu di situ. Baiklah, selanjutnya boleh siapa lagi? Silakan. Nah ini CS saya nih. Oke, ini jadi kamu. Oke, silakan coba kamu juga kasih tahu. Putra daerah Ambon. Ya, benar sekali. Oke, baiklah. Kamu jadi apa di Keluarga Garuda di Dadaku itu? Bagaimana sebelumnya nama saya Bebek Kumangsung Betuali, saya dari Maluku juga, dan seperti yang tadi Mbak Syanti sama Mas Salmon bilang kalau Mas Salman bilang kira manusia setengah salmon. Mas Salmon bilang Salman season 1 sama season 2 itu pastilah berbeda, dan untuk karakter Ramdan di mini series Keluarga Garuda di Dadaku ini, Ramdan ini adalah seorang anak daerah yang berasal dari Maluku, Desa Tuleu, yang mempunyai bakat bermain bola yang bagus. Makanya dia terpilih dan dibawa ke Jakarta, dan dia bergabung di timnas U15 yang udah di season 1, dan sekarang di season 2 ini dia naik lagi ke timnas U17. Dan di sini menurut saya Ramdan ini di season 2 dia ada sedikit dewasa gitu. Soalnya ada sedikit konflik, yaitu dari teman Ramdan sendiri, Muhsin, dia waktu itu ada sedikit konflik, dan saya di situ sebagai teman, saya selalu membackup dia gitu di situ. Jadi saya lihat posisi Ramdan di situ dia ada sedikit dewasa gitu. Bukan sedikit preman ya. Terus perasaan saya di season kedua ini pastilah senang, soalnya di lokasi syuting sih yang saya lihat happy aja sih, seru. Terus kalau syuting nggak sampai malam gitu, sampai subuh baru balik, itu udah jam 6 sore udah balik. Kalau bisa langsung tuh kita sama Mas Iva sama kru-kru itu bisa main bola kalau timnas itu. Jadi masih bisa bermain lagi ya, seru ya. Gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk Bebeto, dan selanjutnya boleh ke pertanyaan. Oke, silakan. Halo, saya Jeffrey Nicole. Ya, silakan Jeffrey. Apa pertanyaannya ya? Ya, saya sebagai AB di sini saya senang banget ya bisa main bareng pemain-pemain yang udah lama kayak Kauka, Kareva, Ari Koleng. Di sini aku nggak ada hubungannya sama bola ya, tapi aku ada hubungannya sama RCA-nya. Terus gimana? Sedikit cerita aja. Di sini Abe ceritanya orangnya dia pemikirannya beda, kayak berandal gitu di sekolah dia. Geng ya. Berandal tapi dia bisa mengikat si Ersya. Bisa menarik si Ersya dia. Jadi kamu di sini kamu tetap cowok yang cita-cita aja lah ya, bukan kamu nggak ikut join di
lari-larian bola-bolaan kamu nggak ya? Iya, aku belum coba sih. Oke, baik, kita taruh not selanjutnya, silakan. Kamu? Iya. Saya Pak Chandra, di sini saya berperan sebagai Angga. Menurut saya suatu kebanggaan buat saya bisa berada di mini seri Keluarga Garuda Dihadapi ini, membawa nama baik timnas. Di sini sih syutingnya seru, asik, teman-temannya juga enak. Menurut saya Keluarga Garuda Dihadapi season 2 ini harus ditonton. Film yang menurut saya berkualitas, sangat bagus, kata kakak saya tadi. Kamu itu jadi salah satu tim buahnya itu? Iya. Ya, baik. Kita jaga. Ada lagi mungkin yang belum? Sepertinya belum bicara. Iya. Oh, kamu yang terakhir ya. Oke. Silakan. Tahu pertanyaannya ya? Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Adi Rifata. Di sini di Keluarga Garuda Dihadapi ini saya sebagai Bram. Di sini saya pemain baru ya di season 2 ini, karena di season 1 sebelumnya saya tidak terlibat. Alhamdulillah saya dipercaya untuk bergabung di Keluarga Garuda Dihadapi season 2. Jadi Bram di sini karakternya sosok yang keras kalau di lapangan, tapi kalau di luar cukup mellow. Ya, selain jago menjaga gawang timnas, menjaga hatinya Risma juga jago. Gitu. Jadi kita segitiga nggak ada ya? Ya. Jadi kan kalau si Jeffrey tadi kan dia jaga mengikat Ersha, kalau saya mengikat Risma aja. Jadi cukup di film saja yang saya ikat gitu. Yakin? Ya, itu aja sih. Itu aja? Iya. Kalau pengalaman syutingnya ya sependapat dengan Ibu Nori atau Kak Reva. Syuting sehat, karena selain syuting juga pada waktu proses syuting kemarin saya juga sedang kuliah malam, jadi begitu selesai syuting langsung berangkat ke kampus tanpa telat di kampusnya gitu. Jadi alhamdulillah Keluarga Garuda Dihadapi semoga sukses ke depannya dan seterusnya. Amin. Luar biasa, jadi kamu pendidikan juga jalan, syuting pun juga jalan yang luar biasa. Ya baiklah, dan terima kasih pada para narasumber. Ya, jadi terima kasih kalau sudah menjawab pertanyaan saya, dan sekarang saya akan lempar ke Q&A untuk media.